Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih jumpa lagi bersama Kertosari TV seputar warung sembako pemula. Hai teman-teman, apa kabarnya? Semoga hari ini menjadi hari yang lebih baik, hari yang lebih bersemangat lagi, serta masih diberikan kesehatan, kemudahan dalam usahanya. Oke teman-teman, di kesempatan kali ini saya ingin berbagi sedikit tips atau informasi, yaitu bagaimana cara meningkatkan omset warung sembako pemula. Sebenarnya untuk meningkatkan omset penjualan toko sembako ada banyak sekali caranya yang bisa kita lakukan teman-teman. Tidak harus mengeluarkan biaya yang cukup besar untuk meningkatkan omset penjualan seperti dilakukan oleh toko-toko toko-toko swalayan, toko-toko minimarket modern seperti di luar sana. Yang pasti berorientasilah pada customer atau pelanggan jauh lebih penting dibanding berfokus kepada kompetitor ya teman-teman. Karena waktu dan biaya akan banyak terkuras dengan terlalu sibuk menganalisa kompetitor, dan akhirnya pelanggan terabaikan. Berikut kami sajikan beberapa tips yang bisa dilakukan untuk meningkatkan omset penjualan toko kelontong kita. Yang pertama adalah melakukan analisa pangsa pasar teman-teman. Melakukan analisa pangsa pasar, maka kita akan mengetahui apa saja yang sebenarnya produk-produk yang dibutuhkan masyarakat sekitar ya teman-teman, dan produk yang paling banyak dicari. Dengan begitu kita bisa dipastikan akan banyak para pembeli yang datang ke toko kelontong kita teman-teman. Dan yang kedua, menentukan kebutuhan pelanggan teman-teman, itu sangat penting. Seperti cara jualan kita ya teman-teman, kita perlu mengetahui apa saja kebutuhan pelanggan berdasarkan tempat kita membuka toko sembako ya teman-teman. Misalnya saja kita membuka toko sembako di kawasan perumahan, maka barang-barang dasar kebutuhan sehari-hari seperti bahan makanan, peralatan dapur, dan lainnya menjadi barang yang sangat diperlukan dan sangat diminati oleh para penduduk di sana teman-teman. Atau bahkan jika kita membuka toko kelontong di sekitar anak kos, maka makanan ringan, cemilan, makanan instan mungkin akan lebih dibutuhkan di sana. Oke teman-teman, dan yang ketiga, membuat keunikan tersendiri teman-teman, yaitu sebuah toko sembako yang terlihat unik dan menarik akan lebih diminati pembeli daripada toko kelontong yang biasa saja. Anda memerlukan sebuah keunikan yang bisa menjadi daya tarik dan membuat pelanggan lebih mengingat toko kelontong kita teman-teman. Dari keunikan tersebut, misalnya saja desain unik yang bisa dibuat, mengecat dinding menjadi lebih menarik, atau memperluas toko kelontong sehingga pelanggan merasa lebih nyaman, dan beberapa hal unik lainnya yang bisa dicoba teman-teman. Dan yang keempat teman-teman, fokus. Nah, yang ini yang teman-teman, fokus di sini adalah dengan memaksimalkan produk-produk apa saja yang kita jual teman-teman, seperti hasil dari yang dilakukan pada poin sebelumnya, apa saja yang bisa dibeli dan barang apa saja yang banyak dicari teman-teman. Maka cobalah fokus pada produk-produk tersebut, karena akan ada beberapa barang yang selalu dicari dan permintaannya terbilang tinggi setiap harinya teman-teman. Dengan lebih memfokuskan ke barang-barang ini, maka akan selalu terjadi pertukaran barang di toko kelontong kita teman-teman. Oke teman-teman, dan yang kelima, pelayanan terbaik ya teman-teman. Cobalah melayani pembeli dengan pelanggan dengan sebaik mungkin teman-teman. Setidaknya jangan pasang muka masam saat ada yang ingin berbelanja dan menanyakan harga kepada kita teman-teman. Cobalah untuk selalu bersikap ramah dan memberikan pelayanan yang terbaik. Dan yang keenam, serba ada teman-teman. Jangan menyetok barang yang jarang dicari oleh masyarakat terlalu banyak, tetapi
tetap sediakan dalam jumlah yang terbatas. Sebab pada dasarnya orang-orang akan lebih suka teman-teman berbelanja di toko sembako yang menyediakan banyak pilihan barang yang mereka butuhkan. Untuk menghindari terjadi penumpukan dan pemborosan terutama bagi barang yang mudah busuk, mudah expired, maka sediakan saja dalam jumlah yang terbatas teman-teman. Dan yang ketujuh teman-teman, jangan lupa bahwasannya orang-orang sangat menyukai yang namanya potongan harga dan juga promosi teman-teman. Oleh karena itu jangan lupa di toko sembako kita untuk selalu memberikan promo tertentu untuk menarik minat pelanggan dan juga bisa mengatur bagaimana supaya harga disukai banyak orang dan kita tetap untung. Seperti itu teman-teman. Dan yang 8 teman-teman, berteman dengan toko kelontong lainnya. Bukan berarti toko kelontong lainnya dijadikan saingan sehingga kita tidak boleh berhubungan atau berteman bahkan bermusuhan. Rezeki itu sudah ada proporsinya masing-masing ya teman-teman. Jadi cobalah untuk berteman dengan sesama penjual, karena biasanya mereka akan merekomendasikan untuk membeli di tempat Anda juga jika mereka tidak memiliki atau kehabisan stok barang tersebut teman-teman. Dan yang 9 teman-teman, antar barang teman-teman. Nah, ini merupakan layanan yang amat disukai oleh banyak orang, yaitu antaran barang ya teman-teman. Dengan menerapkan layanan ini akan meningkatkan omset penjualan toko kita teman-teman secara signifikan. Misalnya saja dengan adanya sistem antar barang ini pastinya akan lebih disukai oleh para pelanggan kita ya teman-teman. Antar jemput ini biasanya saja berlaku untuk beragam barang besar seperti beras, seperti gas dan barang lainnya. Namun tidak menutup kemungkinan ada juga menyediakan jasa untuk antar jemput barang di warung-warung atau toko-toko sembako lainnya teman-teman. Memberikan pelayanan terbaik akan menyenangkan pembeli dan membuat mereka lebih betah berlangganan kepada kita teman-teman. Nah, itu sangat efektif sekali untuk kita lakukan sebagai pemilik usaha warung sembako ya teman-teman. Dan yang ke-10 teman-teman, menambah layanan penerimaan pembayaran teman-teman. Pada perkembangan zaman sekarang ini teman-teman, saat ini kan banyak masyarakat yang ingin kemudahan dalam pembayaran berbagai tagihan seperti tagihan PLN, seperti tagihan PDAM, IndiHome atau telepon, leasing dan sebagainya ya teman-teman. Dan ke-11 teman-teman, terakhir yaitu konsisten dan disiplin. Hal terakhir yang perlu dilakukan adalah untuk tetap konsisten dan disiplin, walaupun mungkin di awal-awal pendapatan kita akan turun dan bahkan tidak sesuai dengan yang kita inginkan ya teman-teman. Namun tetap perbaiki kualitas, ketahui apa yang salah dan tetap disiplin akan menjadikan kunci sukses untuk kita semua teman-teman. Demikianlah 11 cara meningkatkan omset pendapatan toko sembako yang bisa saya share teman-teman. Dan jangan lupa subscribe, like, dan berikan komentar-komentar yang positif, komentar-komentar yang membangun channel ini semakin berkembang, semakin memberikan informasi-informasi yang baik teman-teman. Oke teman-teman, selamat berjumpa di lain kesempatan. See you, dadah, bye-bye.